Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Justina Hanifah, NPM 181442064, Prodi Bimbingan dan Konseling BK5A3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMKN 2 Kasihan, yaitu SMF Yogyakarta, tentang mata kuliah pemahaman individu teknik tes. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu pemahaman individu teknik tes. Praktikum pemahaman individu merupakan salah satu kegiatan perkuliahan praktik dalam program sarjana, bimbingan dan konseling yang bermakna menghubungkan antara teori-teori dan konsep dalam bimbingan dan konseling dengan kenyataan kehidupan sehari-hari, khususnya di sekolah. Nah, maksud dari ini yaitu jadi apa sih pentingnya kita memahami pemahaman individu teknik tes, karena di mata kuliah ini kita akan mempelajari secara langsung apa sih pentingnya, apa sih kehidupan nyata di sekolah-sekolah yang terjadi, nggak cuma sekedar belajar teorinya saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum pemahaman individu teknik tes. Praktikum pemahaman individu bertujuan untuk yang pertama yaitu melatih kemampuan, kompetensi, dan keterampilan akademik profesional mahasiswa sebagai calon konselor dalam mempraktikkan pengetahuan di bidang bimbingan dan konseling pada ruang lingkup tempat praktikum. Yaitu maksudnya adalah kita sebagai calon konselor kita akan lebih memahami, kita akan lebih bisa bagaimana sih di ruang lingkup di sekolahan tuh sebenarnya gimana sih yang harus dijalankan. Sebagai calon konselor tuh kita bisa lebih tahu, kita lebih memiliki keterampilan akademik profesional lagi. Jadi nggak hanya sekedar kita hanya tahu dari teorinya saja. Yang kedua ada melatih kemampuan analisis, evaluatif, kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif mahasiswa dalam memecahkan masalah pada ruang lingkup tempat praktikum. Nah, di sini kita sebagai calon konselor belajar untuk bagaimana sih ketika ada masalah tuh bagaimana pemecahannya, bagaimana kita bisa tahu kayak oh ini ada masalah ini, kita analisis masalahnya, lalu kita evaluasi, oh masalahnya itu seperti ini. Terus karena dari evaluasi itu kita akan mencari jalan keluarnya itu seperti apa, dan kita akan bisa lebih kritis, konstruktif, kreatif, dan inovatif. Jadi ketika kita memecahkan masalah, kita tidak hanya melakukan cara itu saja, tapi kita bisa melakukan dengan banyak cara. Lalu yang ketiga ada melatih dan membentuk sikap dan perilaku berkarya dalam bidang bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip dan nilai-nilai ilmiah seperti kebenaran, kejujuran, objektif, dan faktual. Nah, di sini udah jelas sebagai guru, sebagai calon konselor, kita itu harus melatih sikap dan perilaku kita agar bisa objektif, agar bisa memberikan nilai-nilai, tidak hanya memandang seperti misal ini anak didik yang ini dekat sama aku, jadi aku harus lebih kayak harus membela dia terus. Tidak, kita harus belajar untuk penilaian objektif ketika ada masalah antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang paling penting dari tujuan praktik ini yaitu melatih mahasiswa menganalisis penyelesaian kasus dalam setting sekolah dan mampu menelaah berbagai tawaran bantuan yang telah diberikan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, jadi di sini tuh kita belajar untuk memecahkan kasus, kita belajar untuk menganalisis ada kasus apa, kita cari jalan keluarnya, kita pecahkan kasusnya. Dan ini sangat penting karena kita terjun langsung di sekolahan, jadi bukan hanya sekedar teorinya saja. Lalu manfaat praktikum pemahaman individu teknik tes yang pertama ada menguasai bahan bimbingan. Sudah sangat jelas ketika kita mempelajari ini, kita akan menguasai apa saja sih bimbingan, apa aja sih yang dibutuhkan seorang konselor. Lalu mampu mengelola layanan bimbingan, gimana sih kedepannya ketika kita harus menghadapi seorang siswa. Lalu mampu mengelola layanan konseling, kalau memang sudah ada siswa yang bermasalah, kita harus melakukan apa sih untuk pemecahannya. Lalu ada mampu menggunakan media dan sumber-sumber bimbingan. Nah, media dan sumber yang udah kita miliki ini kita lakukan untuk pencegahan agar tidak terjadi masalah kepada para siswa kita. Mampu menyelenggarakan administrasi bimbingan di sekolah, karena kita sudah belajar terjun langsung, kita sudah bisa menulis administrasi langsung. Jadi bukan hanya sekedar belajar teori saja.
Lalu yang keenam ada mampu melaksanakan tugas-tugas bimbingan yang berkaitan dengan pengajaran. Jadi karena sudah terjun langsung di sekolah, kita bisa melaksanakan tugas. Apa aja sih tugasnya? Karena kita tidak hanya belajar pada teori, tapi kita sudah terjun langsung di lapangan, kita sudah belajar langsung praktiknya. Jadi memang praktikum pemahaman individu teknik tes ini amat sangat penting untuk dipelajari oleh calon konselor. Nah, selanjutnya untuk profil sekolah. Untuk profil sekolah sendiri, SMKN 2 Kasihan ataupun SMM Yogyakarta ini sendiri sudah memiliki akreditasi A. Dan alamatnya berada di Jalan PGW Madukismo, Ngesti Harjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Selain itu, SMKN 2 Kasihan ini, SMM Yogyakarta adalah sekolah musik Yogyakarta, di mana di sini murid diajarkan bukan hanya sekedar pembelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi murid-muridnya juga dipelajari tentang kegunaan alat musik yang mereka ambil. Misal saya sekolah di SMM dan saya mengambil biola, maka di situ saya akan belajar mata pelajaran lain, dan yang tentu saja saya akan mendalami teknik-teknik biola itu sendiri. Dan di situ banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil di luar dari jika sekolah di sekolah biasa. Lalu untuk visi misi sekolahnya, tentu saja visinya yaitu berusaha secara optimal menjadi sekolah unggulan dalam bidang seni musik klasik yang berwawasan kearifan lokal, berlandaskan keimbangan dan ketakwaan. Jadi di SMM ini siswa bukan hanya dipelajari untuk musik saja, tapi juga tentu saja untuk keimanan dan ketakwaannya juga harus dipelajari, karena itu sangat amat penting. Lalu untuk misinya, secara garis besar misinya yaitu untuk mengoptimalkan sumber daya pemusik yang ada dalam menghadapi kompetisi global. Jadi agar Indonesia itu secara global tidak kalah dari negara-negara lain. Tujuan sekolah tentu saja untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif dalam bidang musik klasik, karena SMM ini kan memang sekolah musik, jadi memang dia itu sangat amat lebih dipelajari tentang musik klasiknya, seperti itu. Lalu di sini itu ada banyak ruangan. Selain ada ruang kelas, ada namanya ruang RP, yaitu ruang praktik, di mana itu adalah sebuah ruangan yang diberikan untuk para siswa untuk berlatih secara mandiri ataupun dengan guru pembimbing mereka. Lalu ada lab komputer, ada perpustakaan, ada kantin, ada UKS, dan ruang-ruang lain yang memang sebagaimana mestinya ada di sebuah sekolah. Nah, yang istimewa juga nih, jadi di SMM itu ada auditorium untuk menggelar sebuah konser. Lalu ada studio rekam sendiri, jadi di SMM memiliki studio rekam sendiri, dan juga ada tempat khusus untuk karawitan. Jadi memang sekolah ini sangat mengajarkan tentang musik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan siswa selama 1 tahun terakhir dan juga solusi penanganan masalah tersebut. Nah, sekarang ini kan kita semua baru merasakan apa itu namanya COVID-19, yaitu COVID yang baru menyerang kita, pandemi di mana-mana. Karena hal itu, jadi sekolah-sekolah tiap instansi pun dijadikan untuk sekolah online. Nah, di SMM ini masalah terbesarnya yaitu banyak anak-anak yang tidak mengikuti kelas online, tidak mengerjakan tugas ataupun terlambat menyelesaikan tugas, dan juga beberapa siswa yang susah dimonitor, jadi tiba-tiba hilang. Lalu untuk solusinya, tentu saja seorang guru BK akan bekerja sama dengan orang tua dan akan membicarakan bagaimana baiknya agar anaknya tersebut bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan hasil survei dari observasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan layanan BK. Jadi
ketika saya mengidentifikasi ini, layanan BK yang dibutuhkan untuk murid-murid di sekolah SMKN 2 Kasihan ini yaitu ada layanan dasar, yaitu bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, serta pelayanan pengumpulan data, di mana jadi layanan dasar ini dipergunakan agar kita bisa kita langsung bisa berhubungan dengan si siswa itu. Kita tanyakan gimana masalahnya, kenapa sampai dia bisa tidak ikut kelas, kenapa dia tidak mengerjakan tugas, ataupun kenapa dia susah dihubungi. Nah, dengan dilakukannya bimbingan klasikal ini kita bisa tahu, oh ternyata siswanya seperti ini. Lalu sasaran untuk teknik ini tentu saja sasaran tes ini tentu saja murid SMKN 2 Kasihan. Yang terakhir yaitu teknis pelaksanaan survei. Yang pertama materi. Tentu saja materinya itu adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah itu. Metode pelaksanaannya, saya bertemu dengan guru BK langsung. Jadi kami mengobrol dengan guru BK masalahnya seperti apa, kita catat dan kita analisis. Setelah itu kebutuhan dalam pelaksanaan alat tulis dan juga alat komunikasi, keterlibatan pihak lain, pihak-pihak yang bersangkutan dengan yang mengetahui tentang masalah tersebut yang ada di sekolahan. Lalu ada evaluasi, tentu saja evaluasi karena keterbatasannya kita tidak bisa bertemu dengan para siswa karena pandemi ini, jadi sedikit susah. Dan lalu untuk tindak lanjut, semoga kedepannya kita bisa bertemu langsung dengan para siswa agar teknik tes yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih baik lagi dan berjalan dengan sebagaimana mestinya, agar penilaian bisa diambil secara kuantitatif dan kualitatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.